Nah, masuk ke karbo, serat ya, yang udah pasti yang paling populer tentunya teman-teman makan sayur-sayuran. Problemnya di sayur-sayuran adalah apa? Di dressing. Karena teman-teman kenanya nanti di dressingnya. Oh, saya makan sayur kok, tapi makannya sayurnya sama Thousand Island, makan sayurnya nanti sama bumbu-bumbu semua yang ada kandungan gulanya. Jadi seolah-olah yang salahnya adalah sayurnya nanti yang disalahin. Padahal yang salah adalah si dressingnya, ya. Jadi kalau makan sayur, istilahnya orang bilang kalau makan sayur kalau bisa bajunya dibuka, undressing, gitu. Jadi nggak pakai dressing, ya. Nah selain itu juga kayak acar, timun juga bagus tanpa gula. Ya problemnya kita kadang-kadang acar, kadang-kadang mungkin ini juga masuk juga ke fermented food sih, seperti misalnya mungkin kayak kimchi gitu ya sebelum itu ya. Nah cuma balik lagi dengan catatan tidak mengkonsumsikan atau mengandung gula yang terlalu tinggi, maka balik lagi kan teman-teman ya, kan tujuannya kan supaya gula darahnya tidak naik ya. Jamur juga bagus juga kalau teman-teman tahu juga ya, selain sumber serat yang baik juga ya, juga banyak kandungan-kandungan lain yang memberikan kesehatan kepada kita. Itu bisa dikombinasikan ketika kita makan dengan telur ya kan, kita kombinasikan makan dengan ayam dan sebagainya, pakai butter juga bisa masuk dan gula darahnya nggak naik ya. Balik lagi teman-teman sekalian, terus Mas Ade maksudnya apa sih emang kalau gula darah naik emangnya kenapa gitu? Hanya cuma satu aja, kalau kita lompat dalam satu konklusi situasi tersebut, gula darahnya naik, pankreas merilis insulin, ngambil kelebihan gula, kadang-kadang sering mudah disimpan di dalam sel lemak gitu ya, makanya terjadi pembentukan lemak baru gara-gara karbohidrat, padahal karbohidratnya sendiri sebenarnya gula pasir, tepung, dia kan nggak berlemak. Tapi kenapa dia menjadi lemak baru? De novo lipogenesis, terjadi hal tersebut. Itu karena ketika istilahnya energi tersebut yang kebanyakan tidak dipakai gitu ya. Nah jadi oleh sebab itu makanya terjadilah penumpukan lemak yang disebabkan karena kehadiran insulin. Nah semua yang kita konsumsikan di sini boleh dikatakan produksi atau rilis insulinnya menjadi lebih rendah karena tidak terjadi yang namanya situasi lonjakan darah yang tinggi. Karena begitu gula darah naik, maka insulin hadir. Insulin adalah istilahnya adalah kehadiran insulin tidak memungkinkan bagi tubuh untuk apa? Untuk menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Gitu. Kebalikan kehadiran insulin malah hadir menyebabkan terjadinya penyimpanan lemak. Gitu ya. Nah, makanya kenapa alasannya tersebut. Nah, jadi satu lagi kalau seandainya saya konsumsi buah gimana nih Mas Ade nih? Buah boleh, tapi kalau bisa benar-benar buah yang memang less sugar. Yang kalau kita bilang sebut buah, sebenarnya alpukat masuk dalam buah ya. Buah yang berlemak. Nah itu kan berarti kan less sugar. Lalu bangkoang juga misalnya ya, less sugar juga. Atau mungkin beberapa dari keluarga berry. Ya itu juga mungkin kalau bisa dibilang lonjakan gula darahnya tidak setinggi ketika kita makan dari keluarga apel misalnya. Atau apalagi kita makan dari keluarga-keluarga yang seperti mangga dan sebagainya ya, atau mungkin yang lain lagi ya seperti durian atau apa yang mungkin jadi gula darahnya makin tinggi, atau rambutan misalnya, atau melon, atau misalnya lengkeng, lalu semangka gitu ya, itu bukan ide baik.